Bab 611 Bagaimanapun, kita keluarga, kan? Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Ashe mendekap kepala Putri Sidoni di dadanya, sementara sang putri terengah-engah. Keduanya saat ini berada di dalam Tausan Beast Domain karena dosa sang putri kambuh lagi. Sayangnya, tidak ada kabar tentang William dan kemana dia pergi. Tidak peduli seberapa keras mereka berdua memanggilnya, tidak ada jawaban yang datang. Tidak butuh waktu lama bagi kedua gadis muda itu untuk menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada William selama dia memanjat ke dalam menara. Karena tidak punya pilihan lain, Ashe mengambil peran untuk menyerap keilahian Putri Sidoni yang melonjak ke dalam tubuhnya. Sejak William pergi ke menara, Half-Elf telah menunjuk kelas pekerjaan incubusnya ke Ashe sebagai tindakan balasan, untuk berjaga-jaga jika dia tidak ada saat keilahian Putri Sidoni lepas kendali. Tentu saja, kelas pekerjaan ini berubah menjadi kelas pekerjaan sucubus saat Ashe mengambil wujud Putri Duyung. Namun, karena ini adalah kelas pekerjaan yang belum lengkap, William dan Ashe tidak menumbuhkan tanduk, ekor, atau sayap di tubuh mereka. Meski begitu, kekuatan yang mereka miliki cukup untuk menggunakan fungsi dasar kelas pekerjaan incubus dan sucubus tanpa gagal. Saat kekuatan nafsu diserap oleh permata di dada Ashe, napas Sidoni menjadi lebih lancar, tetapi wajahnya masih pucat. Setelah 1 jam, sang putri akhirnya mendapatkan kembali kendali penuh atas tubuhnya. "Terima kasih, Ashe," kata Putri Sidoni lemah. "Aku senang kau ada di sini untuk merawatku." "Tidak perlu berterima kasih padaku," jawab Ashe. "Aku tidak mungkin menutup mata saat kau jelas-jelas menderita." Ashe mendesah dalam hati saat dia menenangkan kekuatan yang telah diserapnya. Kekuatan seorang dewa tidak mudah dikendalikan. Hanya William, yang memiliki bantuan sistem, yang dapat dengan mudah menyimpan kekuatan ini di dalam tubuhnya sebagai semacam baterai untuk penggunaan di masa mendatang. Ashe berbeda, dia adalah Putri Duyung, dan benar-benar pemula dalam hal menghadapi hal-hal semacam ini. Kekuatannya terletak pada pengendalian roh, dan kekuatan nafsu bukanlah kekuatan yang mudah untuk dijinakkannya sejak awal. Keduanya berkeringat, jadi mereka memutuskan untuk mandi bersama. Setelah selesai, mereka kembali ke kamar tidur. Putri Sidoni tahu bahwa Ashe mengalami kesulitan dalam menghadapi kekuatan yang telah diserapnya, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Ashe tidak menolak, karena dia selalu bersama sang putri setiap kali mereka bercinta dengan William. Karena itu, penghalang di antara mereka berdua telah runtuh. Ini adalah sesuatu yang didorong oleh Half-Elf, karena dia lebih suka bercinta dengan kedua gadis cantik itu pada saat yang bersamaan. Segera, kedua wanita itu berguling di tempat tidur, saat Putri Sidoni membantu Ashe menemukan kelegaan. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk memastikan bahwa temannya tidak akan dikuasai oleh kekuatan nafsu. Tanda pisah tanda hubung. Sementara itu, kembali ke Menara Babilonia. Chiffon membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang sangat familiar. Ini adalah tempat yang pernah dikunjunginya beberapa tahun lalu. Tempat yang membuatnya takut. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka, dan seorang anak laki-laki tampan berambut hijau masuk. Ada seringai jahat di wajahnya, yang membuat Chiffon tanpa sadar menggigil. Sejujurnya, gadis berambut merah muda itu sangat takut pada orang ini. Dia sangat berharap tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihatnya lagi. "Ada apa, adik kecil?" tanya anak laki-laki berambut hijau itu. Matanya yang berwarna merah darah menatap Chiffon dengan nada mengejek. "Apakah kamu lapar? Jangan khawatir, aku akan membawamu ke tempat di mana kamu bisa makan sampai kenyang." Chiffon tanpa sadar melangkah mundur sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak lapar." Anak laki-laki berambut hijau itu terdiam sejenak sebelum tertawa. "Adik kecil, bagaimana mungkin kamu tidak lapar?" tanya anak laki-laki berambut hijau itu dengan nada menggoda. "Kau belum makan apapun selama 2 hari. Kau tidak perlu berbohong padaku. Sebagai kakakmu, sudah menjadi tugasku untuk memastikan kau makan sampai kenyang." Tidak, aku tidak benar-benar lapar, Kakak Felix, kau tidak perlu membawaku kemanapun." "Oh, kau yakin tidak lapar?" "Aku tidak lapar." Seolah mengejek usahanya berbohong, suara gemericik terdengar di dalam ruangan. Felix tertawa sekali lagi saat perut Chiffon berbunyi karena lapar. "Ayo pergi." Felix meraih tangannya, tidak peduli apakah dia ingin ikut dengannya atau tidak. "Waktunya kau makan." Felix adalah saudara tiri Chiffon. Mereka lahir dari ibu yang berbeda,
dan memiliki ayah yang sama. Gadis berambut merah muda itu juga memiliki beberapa saudara laki-laki dan perempuan lainnya. Beberapa lebih tua darinya, beberapa lebih muda darinya. Namun, mereka semua memiliki sikap yang sama terhadap Chiffon. Mereka semua memperlakukannya seperti sampah. Felix menyeret Chiffon ke hutan yang berada tepat di luar rumah besar mereka. Itu adalah villa yang digunakan keluarga mereka untuk penginapan selama musim berburu. Tentu saja, hutan itu berada di dekatnya, sehingga mereka tidak perlu bepergian jauh untuk berburu mangsanya. Setelah setengah jam, keduanya tiba di sebuah lahan terbuka kecil di dalam hutan. Di sana, lebih dari selusin anak laki-laki dan perempuan mengobrol dengan gembira. "Aku membawanya bersamaku," Felix mengumumkan sambil mendorong Chiffon ke depan. "Dia sangat lapar. Aku harap kalian semua akan membantu adik kita makan sebanyak yang dia bisa. Bagaimanapun, kita semua adalah keluarga, kan?" Anak laki-laki dan perempuan itu tertawa dan menyuarakan persetujuan mereka. Chiffon mengepalkan tangannya sambil menundukkan kepalanya. "Kenapa? Kenapa ini terjadi?" Chiffon panik dalam hati. "Baru beberapa menit yang lalu, aku bersama Big Brother Wei." Chiffon terdiam. Nama yang hendak diucapkannya tertahan di ujung lidahnya. Ia mencoba mengingat nama kakaknya, tetapi setiap kali ia mengingatnya, hanya bayangan samar yang muncul di dalam kepalanya. Yang dapat ia ingat hanyalah warna rambut dan matanya. Namun, kedua hal itu pun mulai samar juga. "Ada apa?" Felix bertanya sambil sekali lagi mendorong tubuh Chiffon. Karena dorongan yang tiba-tiba itu, Chiffon jatuh ke tanah. Semua orang di sekitarnya tertawa ketika melihat pemandangan di depan mata mereka. Tawa mereka menenggelamkan kenangan yang berusaha keras Chiffon simpan. Kenangan yang tidak ingin ia lepaskan, apapun yang terjadi. "Semuanya, adik kita sangat lapar," Felix mengangkat tangannya sambil menyeringai nakal. "Ayo, mari kita mandikan Chiffon dengan cinta kita." "Baiklah, aku sudah bersiap untuk hari ini. Aku bahkan pergi ke desa kecil di dekat sini untuk membantu adik kita mendapatkan sesuatu untuk dimakan." "Oh, baik sekali. Aku hanya menemukan beberapa makanan busuk di dapur." Seolah pintu air telah dibuka, saudara-saudari Chiffon membuka tempat penyimpanan mereka dan menghujaninya dengan berbagai macam sampah yang telah mereka kumpulkan selama 2 hari terakhir. Telur busuk, tulang ikan, tikus mati, serangga, tulang, potongan daging, kotoran hewan yang mereka temukan di hutan, dan banyak hal lain yang menjijikkan dan biasa saja. Gadis berambut merah muda itu dipenuhi kotoran dari kepala hingga kaki, tetapi ini tidak membuatnya putus asa. Satu hal yang dikhawatirkannya adalah ingatan sekilas yang perlahan, dan pasti, terlepas dari genggamannya. Seorang wanita tua menatap ke atas pada apa yang tampak seperti gelembung merah besar yang mengambang di langit. Di dalam gelembung itu, 2 remaja melayang. Wanita tua itu memiliki senyum jahat di wajahnya saat dia mengamati warna kristal merah yang melayang di atas hati Chiffon. Saat ini, cahaya kecil dapat terlihat di tengahnya. Ini adalah bukti bahwa iblis hati Chiffon perlahan-lahan menguasai hatinya. Begitu seluruh kristal dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang, maka kristal itu akan mulai retak. Ini berarti bahwa hati orang tersebut telah kalah dari iblis hati mereka dan sekarang siap untuk fase terakhir. Sang penjaga yang memerintah lantai 51 suka memakan hati. Dia terutama menyukai hati orang-orang yang tidak bersalah karena mereka memiliki rasa yang sangat kaya dan kuat. Namun, sang penjaga telah menemukan cara yang jauh lebih baik untuk membuat rasa hati orang-orang menjadi lebih istimewa. Begitu mereka kalah dari iblis hati mereka, sang penjaga akan mengabulkan keinginan terdalam orang itu dan memuaskan keinginan orang itu. Dengan begitu, hati mereka yang sudah nikmat akan menjadi lebih kaya, dan akan memberinya lebih banyak kekuatan begitu dia melahapnya. Mereka sudah tahu bahwa Chiffon adalah pemegang keilahian yang kuat. Meskipun mereka tidak tahu apa keilahian ini, mereka sebenarnya tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dia bukan orang pertama yang lahir dengan harta yang tak ternilai ini. Ada banyak orang lain yang telah menyerah pada setan hati dan berakhir di tangan sang pelindung. Kekuatan mereka telah lama menjadi bagian dari tubuhnya. Hanya satu keilahian lagi dan yang mulia akan mampu menerobos hukum yang mengikatnya ke menara ini, kata wanita tua itu lembut. "Kamu harus merasa terhormat, anak. Hatimu akan melahirkan dewa yang akan memerintah dunia ini. Jangan khawatir, sebelum kamu menghembuskan napas terakhirmu, keinginan terdalammu akan dikabulkan." "Bukankah tuanku baik hati, wanita?"
Tua itu terkekeh sebelum menatap William yang melayang tepat di samping Chiffon. Yah, anak ini tidak buruk, gumam wanita tua itu. Kurasa, aku bisa meminta Yang Mulia untuk menganugerahkanmu kepadaku sebagai hadiah karena telah melayaninya selama 100 tahun terakhir. Wanita tua itu menyeringai memperlihatkan giginya yang kekuningan. Semua pria di sini telah berubah menjadi Yara Maya Hos dan Cockatrice yang menjijikkan itu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat seorang pria muda yang tampak baik, kau harus memuaskanku untuk saat ini sampai kita dapat meninggalkan menara. Kedua remaja itu tidak menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka. Kesadaran mereka saat ini terperangkap dalam ujian kedua lantai 51. Sejujurnya, alasan mengapa tidak seorang pun dapat menyelesaikan lantai iblis adalah karena sang penjaga. Sebagai dewa yang menguasai lantai, tidak ada yang bisa menandinginya. Hal ini memungkinkannya untuk memanipulasi hukum sesuai keinginannya dan membuat ujian menjadi sangat sulit untuk diselesaikan. Bahkan jika seseorang berhasil menyelesaikan ujian, mereka tetap membutuhkan persetujuannya untuk melanjutkan ke lantai berikutnya. Inilah sebabnya tidak ada yang berhasil. Penjaga lantai 51 telah melakukan hal yang tabu dan memakan hati para pemain yang telah melangkah ke lantainya. Seharusnya, para penjaga tidak boleh berpartisipasi aktif dalam ujian di lantai masing-masing. Namun, administrator lantai tersebut merupakan pengecualian karena ia adalah makhluk yang sangat jahat. Saat ia menjadi penguasa lantai iblis, hasilnya sudah ditetapkan. Di atas langit, dua mata menatap penuh kasih pada gadis berambut merah muda, yang hatinya menjerit ketakutan, kesakitan, dan kecemasan. Cahaya kristal merah itu semakin kuat dari menit ke menit, tetapi penjaga tahu bahwa masih akan memakan waktu mulai dari 3 hari hingga seminggu sebelum hati yang diinginkannya akhirnya siap. Dia sudah menunggu selama lebih dari 1000 tahun, dia sanggup menunggu beberapa hari lagi. Yang ingin dia lakukan hanyalah menancapkan giginya ke jantung Chiffon yang berisi sepotong keilahian. Selama 1000 tahun terakhir, dia telah mengumpulkan 23 keilahian. Masing-masing dari mereka memberinya kekuatan yang sangat besar. Sekarang setelah keilahian lain dihadirkan kepadanya, dia yakin bahwa begitu dia meninggalkan menara, tidak ada yang akan menjadi tandingannya. Adapun teman gadis itu, dia tidak merasakan apapun dari tubuhnya. Baginya, William hanyalah seorang half-elf biasa. Bahkan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya bukanlah sesuatu yang istimewa. Pelayannya telah meminta agar half-elf diberikan kepadanya. Karena itu masalahnya, sang penjaga dengan mudah setuju dan berjanji untuk memberikan remaja berambut merah itu kepadanya sebagai hadiah. Mengapa dia harus peduli dengan seorang half-elf biasa? Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah gadis berambut merah muda yang menggemaskan, yang telah dia incar sejak awal. Tanda pisah tanda hubung. Sehari berlalu, dan Pangeran Jason terbangun di dalam kamarnya. Lukanya sudah sembuh, dan tidak ada efek samping lain dari racun di dalam tubuhnya. Dia berjalan menuju balkon kamarnya dan menatap matahari terbit di kejauhan. Hari ini adalah hari terakhir perempat final. Jika dia memenangkan pertarungannya hari ini, dia akan melaju ke semifinal, yang hanya selangkah lagi dari mewujudkan tujuannya. Dia membelai gelang di tangan kanannya. Ini adalah artefak yang diberikan kepadanya oleh Oracle. Itu adalah kartu trump-nya di turnamen. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menggunakannya dan meninggalkannya sebagai senjata rahasia saat dia melangkah ke final. Namun, pertempuran terakhirnya membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa meremehkan lawan-lawannya. Jika bukan karena fakta bahwa sang Oracle juga berada di Grand Arena, ia akan binasa di tangan racun mematikan dari benua iblis. Tidak masalah siapa yang akan kuhadapi, gumam Pangeran Jason. Aku akan menjadi juara turnamen ini. Senyum sinis muncul di wajahnya ketika ia mengingat remaja berambut merah yang tiba-tiba menghilang dari akademi. Pangeran Jason sudah lama ingin bertarung 1 lawan 1 dengan William untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bukanlah orang yang istimewa. Dalam benaknya, half-elf hanya memenangkan perang karena pasukan mayat hidup. Ia hanya kuat karena ia memiliki kemampuan yang memungkinkannya untuk naik pangkat dan menjadi sekuat Sein. Pangeran Jason percaya bahwa sekarang mereka berada pada posisi yang sama, ia akan mampu membuktikan bahwa ia adalah pejuang yang lebih baik. Ia akan mampu membuktikan bahwa ia adalah pria yang lebih baik. Seseorang yang harus dihormati dan dikagumi orang lain. Bahwa dialah orang yang pantas dikelilingi oleh kekayaan dan kecantikan,
dan satu-satunya orang yang memiliki kualifikasi untuk meniduri putri yang menggoda dari benua selatan di ranjangnya. Dia bersumpah bahwa setelah dia memenangkan turnamen, dia akan mempertaruhkan klaimnya dan menjadikan sepupunya sebagai istrinya. Ini salahmu karena melarikan diri, Half-Elf, Pangeran Jason tersenyum. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya seolah mencoba meraih matahari yang terbit di timur. Masa depan adalah milikku saat matahari bersinar di puncaknya. Grand Coliseum milik Creator Empire membuka pintunya. Puluhan ribu orang duduk di tempat duduk mereka sambil menunggu dengan napas tertahan untuk akhir perempat final. Ini akan menjadi rintangan terakhir sebelum semifinal. Rumah-rumah judi sedang ramai-ramainya saat mereka menerima taruhan dari mereka yang ingin mencoba peruntungan mereka di turnamen. Mereka melihat para finalis di setiap kelompok dan mempertimbangkan pro dan kontra dari keputusan mereka. Pada akhirnya, semua kontestan yang tersisa dikatakan sebagai yang terkuat di antara generasi muda, dan sulit bagi siapapun untuk membuat keputusan. Tentu saja, Creator Empire agak bias ketika menyangkut pangeran mereka sendiri. Saat ini, semua taruhan ditempatkan untuk Pangeran Jason, sementara beberapa orang memutuskan untuk menaruh harapan mereka pada peri cantik, Pearl McLean. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bracket A, Pangeran Jason, Pearl McLean. Bracket B, Kenneth Sin Ashley, Eleazar Blackton. Bracket C, Ephemera Fortuna, Sylvanus Rahel. Bracket D, Lilith Lin, Luther Luna. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Pangeran Jason melangkah ke arena dan mengangkat tinjunya. Sorak-sorai para Praetorian bergema seperti guntur saat mereka memberikan dukungan penuh kepada perwakilan yang tersisa dari kekaisaran mereka. Luna memasuki arena dengan senyum percaya diri di wajahnya. Meskipun dia bukan favorit penonton, semua itu tidak penting baginya. Tujuannya datang ke Kekaisaran Creator adalah untuk memaksa William membebaskan saudara perempuannya. Sangat disayangkan bahwa Half-Elf tidak terlihat, jadi rencana awalnya terlempar keluar jendela. Namun, dia masih berniat untuk memenangkan turnamen. Benua Silvermoon ingin mendapatkan kembali wajah mereka di panggung dunia. Sebagai seorang elf, adalah tugasnya untuk membawa kejayaan bagi rasnya. Dia selalu dapat meminta Kaisar Creator untuk menggunakan pengaruhnya untuk memaksa William membebaskan saudara perempuannya. Dengan cara ini, perjalanannya ke Kekaisaran Manusia tidak akan sia-sia. Wasit melirik kedua petarung dan menganggukkan kepalanya. Kalian berdua sudah tahu aturannya, kata wasit. Apakah kalian berdua siap? Pangeran Jason mengangkat tangannya sebagai isyarat untuk menghentikan dimulainya pertandingan. Mengapa kita tidak membuat pertarungan ini lebih menarik? Komentar Pangeran Jason sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita berdua bertaruh? Jika aku menang, kau akan B. Tidak perlu, Pearl menyela kata-kata Pangeran Jason dengan kata-katanya sendiri. Aku tidak tertarik dengan taruhanmu karena kau tidak memiliki kekuatan, atau wewenang untuk mengabulkan permintaanku. Senyum di wajah Pangeran Jason menegang ketika dia mendengar pernyataan elf cantik itu. Kau meragukan kekuatan dan wewenangku di kekaisaranku sendiri. Tanya Pangeran Jason sambil mencibir. Berani sekali kau. Kalau begitu, kenapa kau tidak memberitahuku apa yang kau inginkan dan aku akan memberitahu apakah aku bisa mengabulkannya atau tidak. Pearl membalas ejekan Pangeran Jason sebelum menjawab pertanyaannya. William von Ainsworth menawan adikku, jawab Pearl. Apakah kau punya kekuatan dan wewenang untuk memberinya kebebasan kembali? Pangeran Jason mengerahkan seluruh tekadnya untuk tetap tersenyum. Ia tahu bahwa William telah membawa beberapa elf bersamanya kembali ke benua selatan. Hubungannya dengan William bagaikan minyak dan air. Pikiran untuk meminta bantuan half-elf saja sudah cukup membuatnya merinding. Baiklah, bisakah kau melakukannya? Pearl melangkah maju. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Pangeran Jason mengangguk, tentu saja aku bisa. Aku adalah pangeran kekaisaran ini. Hanya sedikit hal yang tidak bisa kulakukan. Pangeran Jason tidak mampu kehilangan muka di hadapan rakyatnya. Ia harus bertindak berani dan percaya diri karena ia pasti akan kehilangan muka jika ia mundur. Meskipun ia yakin bahwa William tidak akan melepaskan adik Pearl jika ia yang berbicara dengannya, ia tetap memberikan jawaban positif kepada Pearl. Ia hanya akan mengkhawatirkan half-elf itu begitu ia kembali ke kekaisaran. Untuk saat ini, yang lebih penting adalah menunjukkan kepada kaisar bahwa ia tidak takut. Pada saingan cintanya, sudut bibir Kaisar Leonidas terangkat. Terkadang, penting untuk mempelajari seni menggertak karena hal itu dapat memberi Anda keuntungan dalam negosiasi.
Sayangnya, Pearl tidak menggigit dan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seorang pria yang bernafsu terhadap tunangan pria lain tidak dapat dipercaya, pikir Pearl sambil memanggil busurnya. Manusia benar-benar tercela. Melihat bahwa elf itu tidak berniat menerima taruhannya, Pangeran Jason memanggil pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Wasit melirik kedua petarung itu sebelum mengangkat tangannya. Bertarung, kedua petarung itu segera memperkuat tubuh mereka menggunakan aura dan mantra mereka. Sama seperti yang dilakukannya saat melawan Pangeran Maximilian, Pearl melompat-lompat di arena sambil menghujani Pangeran Jason dengan hujan anak panah. Pangeran dari kerajaan kreator itu dengan tenang menangkis dan menghindari serangannya saat Pearl memperpendek jarak di antara mereka. Pangeran Maximilian yang sedang menonton pertempuran bersama dengan para pangeran dan putri lainnya, mengerutkan kening. Ini adalah gaya yang sama yang digunakan Pearl untuk melawannya, dan kekuatan clairvoyance-nya mengawasi setiap gerakan Pearl. Dalam penglihatan Pangeran Jason, kedua petarung di arena itu telah bertarung beberapa kali, sebelum Pearl mengeluarkan kartu trump-nya yang cukup untuk menghancurkan setengah arena. Serangan ini juga menjadi alasan mengapa Pangeran Maximilian memutuskan untuk menyerah. Saat dia menyaksikan pertempuran itu berlangsung, pemandangan yang dia takuti pun menjadi kenyataan. Pearl telah melancarkan serangan yang dahsyat, sehingga tidak ada tempat bagi Pangeran Jason untuk melarikan diri. Pangeran Maximilian meningkatkan kekuatan kewaskitaannya, tetapi hasilnya membuatnya tercengang. Dia tidak dapat melihat lebih jauh dari titik ketika Pearl telah melancarkan serangannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, sang pangeran tidak dapat melihat hasil pertempuran itu. Seolah-olah ada semacam kekuatan yang menghalangi kemampuannya untuk melihat masa depan. Awalnya, Pangeran Jason hanya dapat menggunakan kemampuan ini untuk hal-hal yang akan terjadi padanya. Namun, jika dia membayar harganya, dia juga akan dapat melihat masa depan orang lain, meskipun untuk waktu yang singkat. Ini batasku, Pangeran Maximilian mendesah saat dia menghentikan penggunaan kemampuannya. Darah merembes di sudut bibirnya, tetapi dia segera menyekanya dengan sapu tangannya. "Ada apa, sepupu?" tanya Putri Vanessa. "Apakah kamu tidak enak badan?" Pangeran Maximilian menepuk tangannya untuk meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dia tidak berani membuka mulutnya karena dia masih bisa merasakan darahnya. Jika sepupunya melihat ini, dia mungkin akan mulai panik, jadi dia memutuskan untuk bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan fokus pada pertempuran yang sedang terjadi di arena. Putri Vanessa mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arena tempat kekasihnya melakukan pertempuran sengit melawan peri cantik yang melompat-lompat, dan terbang di sekitar arena seperti belalang yang mengganggu. Beberapa detik kemudian, pemandangan yang dilihat Pangeran Maximilian menggunakan kemampuannya terjadi. Pearl melompat tinggi di udara saat anak panah di busurnya bersinar terang. "Udara yang terbang bebas di dunia, basmi mereka yang menghalangi jalanmu." Pearl berteriak saat dia melepaskan anak panah di tangannya. Aero Annihilation, ledakan dahsyat turun dari langit. Indra keenam Pangeran Jason berteriak padanya untuk menghindarinya dengan cara apapun. Namun, kemanapun dia pergi, dia akan tetap berada dalam jangkauan serangan itu. Pangeran tahu bahwa sekarang adalah saat hidup dan mati, jadi dia memutuskan untuk mengaktifkan gelang di pergelangan tangannya. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang arena. Awan debu mengepul di udara, mencegah semua orang melihat hasil serangan dahsyat Pearl. Para kaisar, raja, dan patriark, yang berada di tempat duduk masing-masing, menyipitkan mata. Permaisuri Andraste menggelengkan kepalanya sebelum mengungkapkan pikirannya. "Mungkin kita seharusnya menambahkan aturan bahwa artefak semacam ini tidak boleh diizinkan di turnamen," kata Permaisuri Andraste. "Ini dianggap curang." Para penguasa lainnya menganggukkan kepala mereka tanda setuju sebelum melirik kaisar yang menjadi tuan rumah acara tersebut. Wajah Permaisuri Leonidas tetap tenang saat dia menatap arena. "Kita selalu bisa menambahkan ini ke aturan nanti. Saat ini, sudah terlambat untuk mengubah apapun." Permaisuri Andraste menganggukkan kepalanya. Dia adalah salah satu orang yang telah merancang aturan turnamen. Tak seorang pun dari mereka mengantisipasi penggunaan artefak semacam itu. Jadi itu tidak termasuk dalam buku aturan. Para penguasa lainnya saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Itu adalah celah yang tidak mereka duga. Sebagai tuan rumah turnamen, Kaisar Leonidas telah mengambil kebijakan lepas tangan dalam perancangan aturan.
Ini berarti bahwa dia tidak bersalah dan keadaan saat ini tidak dapat disalahkan padanya. Jenderal Iblis, Zagarl, mendengus untuk menunjukkan pendiriannya tentang masalah tersebut. Jauh di lubuk hatinya, dia kecewa karena Pangeran Jason tidak mati. Sekarang setelah Pangeran mengaktifkan kartu tramnya, hasil pertandingan sudah ditentukan. Aura yang kuat menyebarkan awan debu dari arena. Seperti yang diprediksi Pangeran Maximilian, setengah dari arena hancur. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dia prediksi. Berdiri di bagian arena yang hancur adalah Pangeran Jason. Dia mengenakan baju besi lapis baja berwarna merah tua yang cukup kuat untuk menahan serangan Pearl yang menghancurkan. Pangeran manusia yang tercela, wajah Pearl berubah marah. Jadi ini sebabnya kau ingin bertaruh denganku. Dibandingkan dengan bocah nakal bernama William itu, kau tidak lebih dari sampah. Pangeran Jason merasakan gelombang kekuatan di dalam tubuhnya dan memutuskan untuk menikmati perasaan yang menyenangkan itu. Namun, lawannya telah mengatakan sesuatu yang tidak disukainya dan itu merusak suasana hatinya. Yang paling dibencinya adalah dibandingkan dengan William. Baginya, Half-Elf adalah duri dalam dagingnya yang tidak akan hilang tidak peduli seberapa keras ia berusaha mencabutnya. Sekarang setelah ia dicap sebagai sampah, ia tidak lagi berencana untuk menunjukkan belas kasihan kepada elf cantik yang akan ia hina di depan semua orang. Pangeran Jason melangkah maju, dan langsung muncul 2 meter dari Pearl. Elf cantik itu menggertakkan giginya saat ia mencoba melompat mundur. Sangat disayangkan bahwa tangan pangeran berhasil meraih lengannya terlebih dahulu, mencegahnya melompat menjauh. Dengan suara retakan yang keras, tulang-tulang di lengan Pearl patah. Elf itu menggigit bibirnya untuk menahan diri agar tidak berteriak keras. Di balik helm merah yang menutupi wajahnya, Pangeran Jason mencibir. Dasar jalang, aku akan memastikan bahwa kau akan menyesal membandingkanku dengan bajingan half-elf itu. Pangeran Jason menarik lengannya ke belakang dengan maksud untuk meninju perut Pearl agar ia berlutut di depannya. Namun, sebelum ia dapat melaksanakan rencananya, seseorang menarik tangannya, mencegahnya untuk meninju si cantik elf. Cukup, Yang Mulia, kata Efexius sambil tersenyum. Putaran ini untuk Anda. Pangeran Jason tidak tahu mengapa Efexius menghentikannya untuk memberi pelajaran kepada gadis elf itu. Namun, tatapan yang diberikan oleh Grand Archmage dari Kekaisaran Kraetor membuatnya merasa ada yang salah. Karena itu, ia memutuskan untuk ikut bermain agar lebih memahami situasinya. Pangeran itu mendongak ke tempat Kaisar Kekaisaran Kraetor duduk. Ia ingin tahu mengapa seseorang ikut campur di tengah pertandingannya. Kaisar Leonidas menatapnya. Ekspresinya tenang seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggerakkannya. Namun, ekspresi yang sama ini sudah cukup untuk memberitahu Pangeran Jason bahwa ia tidak dapat lagi melakukan apapun kepada lawannya, yang lengannya kini sedang dirawat oleh petugas medis Kekaisaran Kraetor. Ayo, Yang Mulia, komentar Efexius. Pertandingan lainnya masih perlu diadakan. Kami sedang menguasai sorotan saat ini. Pangeran Jason mendengus saat ia berbalik untuk berjalan menuju pintu keluar arena. Baju zirah merah yang menutupi tubuhnya menyusut, dan sekali lagi berubah menjadi gelang yang tergantung di pergelangan tangan kanannya. Pemenang pertempuran ini adalah Pangeran Jason. Wasit mengumumkan, meskipun para penonton bingung dengan apa yang terjadi di dalam arena, mereka tetap bertepuk tangan untuk Pangeran Jason karena menang dan melaju ke babak semifinal. Hanya para prajurit elit yang menyadari apa yang telah terjadi, dan mereka merasa bahwa pangeran telah menang secara tidak adil. Meskipun demikian, mereka tetap bungkam tentang hal itu. Bukan tugas mereka untuk memarahi pangeran karena menggunakan trik curang untuk memenangkan turnamen, mereka hanya mengasihani si cantik peri yang sedang dikawal keluar arena. Pearl melihat Kenneth berdiri tidak jauh darinya, dan memutuskan untuk berjalan ke arahnya. Dia berjalan melewatinya, tetapi sebelum dia melakukannya, dia mengatakan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh remaja laki-laki berambut perak itu. Aku serahkan sisanya padamu, kata Pearl saat dia berjalan melewati Kenneth. Ambil kemenangan untuk perlombaan kita. Gunakan cara apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Kenneth tidak memberinya jawaban apapun. Sebaliknya, dia berjalan menuju arena karena gilirannya untuk bertarung berikutnya. Pearl melirik punggungnya yang menjauh dengan perasaan rumit sebelum menuju ke area istirahat. Meskipun dia kalah, dia berencana untuk menonton turnamen sampai akhir. Kenneth adalah satu-satunya kandidat yang tersisa dari ras peri. Awalnya, dia ingin menjadi juara turnamen.
Sangat disayangkan bahwa tujuannya dihancurkan oleh pangeran yang tanpa malu-malu menggunakan artefak untuk meningkatkan pertahanannya secara drastis, dan meningkatkan pangkatnya ke puncak alam fana. Pearl frustrasi, tetapi dia mengerti bahwa dia tidak dapat membuat gelombang apapun di dalam kekaisaran Kreator. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu. Tunggu Kenneth menang, dan tunggu putra Sang Santa kembali. Sementara Pearl merenungkan hal-hal ini, sebuah suara lembut namun tegas mencapai telinganya yang sensitif. Jangan khawatir, aku akan menang. Kenneth melangkah masuk ke arena dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Dia bersumpah akan memutuskan pertunangan Putri Sidoni dengan William, dan dia akan melaksanakannya tanpa gagal. Jangan khawatir, Will, pikir Kenneth sambil menghunus pedang pendek dari sarungnya. Aku akan membebaskanmu. Chiffon menyeret tubuhnya yang lelah ke sebuah rumah kecil di dekat villa. Semua pakaiannya kotor, dan tubuhnya terasa basah dan lengket. Tepat saat dia menyeberangi ruang tamu, batuk ringan terdengar di telinganya. Chiffon, kamu sudah kembali, kata seorang wanita kecil dan cantik dengan rambut merah muda sambil berjalan menuju Chiffon. Matanya menatap putrinya, dan hatinya sakit melihat apa yang dilihatnya. Ayo ke kamar mandi dulu. Aku juga belum mandi, ayo mandi bersama. Batuk lain keluar dari bibir wanita itu setelah menyelesaikan kalimatnya. Jelas, dia tidak enak badan, tetapi melihat putrinya dalam keadaan seperti itu lebih menyakitkan daripada sakitnya. Mama, Chiffon mengulurkan tangan dan memeluk ibunya. Beberapa detik kemudian, dia mulai terisak-isak. Seolah-olah dia melampiaskan semua keluhannya kepada satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. April, ibu Chiffon, memeluknya kembali. Dia tidak peduli bahwa putrinya kotor. Dia tidak peduli bahwa putrinya bau. Yang ia pedulikan adalah bahwa anak kesayangannya itu sedang terluka dan, sebagai ibunya, ia akan tetap berada di sisinya terlepas dari kondisinya saat ini. Setelah beberapa menit, Chiffon akhirnya kembali tenang. Ia membiarkan dirinya dibawa ke kamar mandi, dan dibersihkan oleh ibunya. April menggunakan ember kecil untuk menuangkan air ke kepala putrinya. Setelah itu, ia menggunakan sabun dan air untuk membersihkannya dari kepala hingga kaki. Ia akan batuk dari waktu ke waktu saat melakukannya, tetapi ia tidak peduli. Setelah memastikan bahwa ia telah membersihkan setiap sudut dan tubuh Chiffon dengan benar, ia membasuhnya dengan air. Mama, biar aku membantumu juga, Chiffon menawarkan. April mengangguk. Mama bisa membasuh punggungku. Aku bisa menangani sisanya. Chiffon memegang sabun dengan kuat di tangannya dan membantu ibunya membersihkan punggungnya. Keduanya menghabiskan cukup banyak waktu di kamar mandi, sebelum mereka keluar mengenakan handuk mandi di tubuh mereka. Chiffon bersenandung saat ibunya membantu mengeringkan rambutnya menggunakan handuk tangan. Sebentar lagi umurmu 12 tahun, Chiffon, kata April. Beberapa tahun lagi dan umurmu akan cukup untuk menikah. Aku ingin sekali melihat hari itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, April terbatuk-batuk yang membuat Chiffon khawatir. Gadis berambut merah muda itu segera membantu mengusap punggung ibunya untuk meredakan rasa tidak nyamannya. Ketika batuk April mereda, Chiffon duduk di sampingnya. Dia masih khawatir dengan ibunya, tetapi ibunya hanya memeluknya dan mencium keningnya. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku, April meyakinkannya. Chiffon masih khawatir dengan ibunya, tetapi karena April mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia memutuskan untuk mempercayainya. Mama, apa maksudmu cukup umur untuk menikah? Apa itu menikah? Tanya Chiffon. April menepuk dahinya pelan karena ia lupa bahwa Chiffon masih terlalu muda untuk mengerti apa arti pernikahan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menjelaskan hal ini kepadanya dengan baik, daripada menyerahkannya kepada saudara tirinya, dan saudara tirinya, yang hanya ingin membuat Chiffon menderita. Pernikahan adalah upacara di mana kau mengucapkan janji pernikahan kepada seseorang yang kau cintai. Setelah ini selesai, kalian berdua akan menjadi pasangan seumur hidup. April mendesah sambil memandang ke kejauhan. Seolah-olah ia mengenang kenangan masa lalu. Masa lalu di mana ia pikir ia telah menemukan cinta sejatinya. Cinta yang akan membuatnya menjadi kurcaci paling bahagia di dunia. Aku harap kau akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintaimu, kata April sambil menepuk kepala Chiffon. Seseorang yang tidak akan pernah meninggalkanmu di saat senang maupun susah. Chiffon samar-samar mengerti apa yang ingin dikatakan April. Namun, ia masih terlalu muda untuk memahaminya sepenuhnya. Mama, apakah papa dan kau menikah?
Tanya Chiffon. Tubuh April menegang sebelum ia kembali terbatuk-batuk. Chiffon buru-buru menepuk punggung ibunya sekali lagi untuk membantu meringankan penderitaannya. Setelah beberapa menit, April mendesah dan memeluk Chiffon erat-erat. Ayahmu dan aku tidak menikah, jawab April. Ia memilih untuk tidak menikah denganku karena alasan politik. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Sekalipun aku tidak menikah dengan ayahmu, aku sangat bahagia telah melahirkanmu. Bagiku, kau adalah harta karunku. Satu-satunya bayiku di dunia ini. April mempererat pelukannya, yang membuat Chiffon merasa hangat dan bahagia di dalam hatinya. Ia tidak bisa sering bertemu ibunya karena April dianggap sebagai orang buangan. Sebelumnya, Chiffon harus memohon kepada penjaga yang berjaga di pintu rumah agar mengizinkannya bertemu ibunya. Karena kesal, penjaga itu mengizinkannya masuk hanya agar bau busuknya hilang. Chiffon masih tidak mengerti mengapa ia tidak bisa tinggal bersama ibunya, tetapi April berkata bahwa ia sudah senang jika Chiffon mengunjunginya dari waktu ke waktu. Gadis kecil berambut merah muda itu tinggal bersama ibunya hingga keesokan harinya. Sebenarnya, dia tidak ingin kembali ke villa karena dia takut akan diganggu lagi oleh saudara tirinya. Ayahnya memiliki banyak istri, dan semuanya memperlakukan Chiffon dengan hina. Sama seperti ibunya, Chiffon diperlakukan sebagai orang buangan. Orang aneh yang memiliki keilahian menjijikkan yang memungkinkannya memakan apa saja. Ayah gadis berambut merah muda itu menutup mata terhadap pelecehan yang dialami Chiffon dan ibunya di tangan istri, putra, dan putrinya. Jika ada cinta antara April dan dirinya di masa lalu, cinta itu telah lama menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kekecewaan dan penyesalan. Kekecewaan karena April tidak memberinya seorang putra. Menyesal karena April tidak bisa melahirkan anak lagi karena kondisinya. Di mata ayahnya, mereka hanyalah beban masa lalu. Masa lalu yang sudah lama ditinggalkannya. Sekelompok wanita cantik sedang mengobrol di taman yang terletak di sisi villa. Mereka adalah istri-istri ayah Chiffon yang lain, dan mereka membicarakan berbagai hal acak di benua iblis. Setelah beberapa saat, mereka melihat Chiffon berjalan kembali ke villa dari rumah kecil tempat ibunya tinggal. Salah satu wanita itu mendecakkan lidahnya dengan jijik. Aku masih tidak mengerti mengapa suami kita masih menyimpan wanita itu di dekatnya. Dia seharusnya membuangnya ke padang pasir dan membiarkannya berjuang sendiri. Wanita-wanita lain di sekitarnya terkekeh dan menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju. Mereka semua adalah saingan, tetapi ibu Chiffon adalah duri yang telah lama ingin mereka singkirkan selama beberapa tahun terakhir ini. April adalah kekasih pertama suami mereka. Jika dia menikahinya, dia akan menjadi istri utama dan yang pertama di antara mereka semua. Untungnya, Dewan Iblis menentang idenya, jadi ibu Chiffon tidak mendapatkan gelar bangsawan. Mereka semua sangat senang dengan situasi ini, tetapi jauh di dalam hati, mereka masih merasa khawatir bahwa suami mereka akan sekali lagi menyalakan kembali cinta yang dimilikinya untuk April dan menjadikannya salah satu istri sahnya. Para wanita saling bertukar pandang saat sebuah rencana terbentuk di dalam kepala mereka. Luciel, suami mereka, dan ayah Chiffon, saat ini sedang pergi berburu bersama dengan bawahannya. Satu-satunya yang ada di villa itu adalah para pengawal mereka. Jika mereka akan bergerak pada April, sekarang adalah kesempatan yang tepat untuk melakukannya. Namun, mereka membutuhkan alasan yang sah untuk melakukannya. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan lantang, mereka takut Luciel akan marah jika mereka bergerak pada April, saat dia pergi. Istri pertama Luciel yang menikah secara resmi, Natasha, menyipitkan matanya. Dia adalah putri dari salah satu adipati di benua iblis yang mendukung pemerintahan Luciel. Karena itu, otoritasnya adalah yang tertinggi di antara istri-istrinya, dan semua orang mengikuti perintahnya tanpa gagal. Suami kita tidak akan kembali selama 3 hari lagi, komentar Natasha. Jika ada di antara kalian yang bisa membuat rencana bagus tentang cara menghadapi April, aku bersedia mendengarkan. Tentu saja, kalian semua diminta untuk berpartisipasi begitu rencana itu dijalankan. Tentu saja, kakak, kami akan memberikan dukungan penuh. Selama kita bisa membuat April menderita, aku bersedia bekerja sama. Para wanita lainnya menyuarakan persetujuan mereka. Meskipun mereka semua tidak akur, mereka bersatu dalam kebencian mereka terhadap April. Mereka masih berpikir bahwa memiliki seorang kurcaci sebagai salah satu kekasih suami mereka adalah noda dalam reputasi mereka. Aku memikirkan rencana yang bagus, salah satu wanita berkata sambil tersenyum.
Kita akan bisa menghukum ibu dan anak perempuan itu secara bersamaan. Oh, kalau begitu, mari kita dengarkan. Teruskan, jangan biarkan kami tergantung. Natasha mengusap pelan rambut hijau mudanya yang panjang dengan tangannya, sebelum memberi isyarat kepada rekan senegaranya untuk memberitahu mereka rencananya. Jika rencananya benar-benar sebaik yang dia katakan, maka mereka pasti akan melakukannya tanpa gagal. Sementara para wanita itu berbicara, ada seseorang yang mendengar percakapan mereka dari atas kepala mereka. Kesadaran William entah bagaimana telah menyatu dengan kesadaran Chiffon. Dia telah melihat bagaimana Chiffon diperlakukan oleh saudara tirinya. Dia telah melihat April dan betapa dia mencintai putrinya. Dia telah mendengar bagaimana ibu tiri Chiffon membuat rencana untuk membuat pasangan ibu dan anak itu menderita. William menggertakkan giginya karena marah dan tangannya mengepal. Namun, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Seolah-olah dia sedang menonton film sebagai penonton. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada yang terjadi. Dia tidak dapat menghubungi Optimus, dia tidak dapat menggunakan keahliannya, dan dia tidak dapat berbicara dengan Chiffon. Setelah beberapa kali mencoba, William menyerah dan mengamati masa kecil Chiffon. William memastikan untuk mengingat nama ayah dan ibu tiri Chiffon. Ia bersumpah bahwa saat ia mengunjungi benua iblis, ia akan memberi mereka semua penjelasan. Keesokan harinya, Chiffon diseret oleh saudara tirinya ke taman untuk bermain dodgeball. Tentu saja, ini bukan permainan biasa karena mereka menggunakan artefak khusus yang diam-diam dipinjamkan Natasha kepada putranya, Felix. Anak-anak dibagi menjadi dua tim, dan permainan dimulai saat Felix melempar bola ke tim Chiffon, dan menyingkirkan mereka satu persatu. Tentu saja, mereka tidak mengincar Chiffon di awal. Mereka menyimpannya untuk terakhir karena anak-anak telah diberitahu secara diam-diam oleh ibu mereka tentang rencana yang telah mereka buat sehari yang lalu. Akhirnya, hanya Chiffon yang tersisa di timnya karena semua orang telah tersingkir. Felix menyeringai dan melemparkan bola ke arah Chiffon dengan santai. Bola itu terbang sangat lambat, jadi Chiffon memutuskan untuk menangkapnya. Saat Chiffon menangkap bola, teriakan kesakitan keluar dari bibirnya karena bola itu tiba-tiba menjadi sangat panas. Seolah-olah dia telah menangkap bongkahan batu bara besar yang baru saja mulai terbakar di perapian. Chiffon segera melepaskan bola itu. Dia kemudian dengan berlinang air mata memeriksa tangannya untuk melihat kerusakan yang telah dialaminya, tetapi yang mengejutkannya, tangannya baik-baik saja. Selain rasa sakit yang dirasakannya, tidak ada luka yang terlihat dimanapun. "Ada apa?" tanya Felix. "Sekarang giliran timmu untuk menyerang kami. Untuk apa kau berdiri di sana? Cepatlah dan pergi ke posisimu." Chiffon hampir melompat ketakutan karena teriakan Felix. Dia buru-buru pergi ke tempat yang disediakan untuknya dan menunggu permainan dimulai. Kedua bersaudara itu saling pandang dan terkekeh. Sekarang saatnya untuk tahap kedua dari rencana mereka. Permainan dimulai dan tim Felix dengan cekatan menghindari bola-bola yang dilemparkan ke arah mereka. Setiap kali giliran Chiffon untuk melempar bola, dia akan merasakan sakit yang membakar di tangannya. Hal ini menyebabkan dia melempar bola dengan sembarangan yang membuat kedua saudaranya tertawa terbahak-bahak. Para wanita yang menonton mereka dari jauh tertawa di antara mereka sendiri karena mereka sepenuhnya tahu apa yang terjadi pada Chiffon. Pada akhirnya, tim Felix tersingkir dan sekarang giliran mereka untuk melempar bola ke tim Chiffon. Seperti biasa, mereka menyimpan Chiffon untuk yang terakhir. Felix mencibir saat dia melemparkan bola ke arah Chiffon. Kali ini, dia tidak menahan apapun dan melemparkan bola dengan sekuat tenaga. Chiffon hendak menghindar ke samping ketika tiba-tiba, kecepatan bola meningkat. Bola itu kemudian mengenai dadanya, yang membuatnya terlempar beberapa meter di udara. Felix telah mengaktifkan kemampuan khusus artefak yang meningkatkan kecepatannya dan membuat bola itu 20 kali lebih berat. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Chiffon tidak tahu apa yang terjadi. Rasa sakit di dadanya membuatnya sulit bernapas. Beberapa tulang rusuknya patah, jadi setiap kali dia menarik napas, dia akan merasakan sakit yang menyengat yang membuatnya sulit bernapas. Darah merembes di sudut bibirnya, dan air mata keluar dari matanya. Pada saat itulah teriakan terdengar di kejauhan. April telah menyaksikan Chiffon terkena bola dan terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Sebagai seorang petarung, dia menyadari bahwa bola itu bukanlah bola biasa, tetapi artefak yang juga dapat digunakan sebagai senjata. Kesadaran ini membuatnya marah saat dia berlari ke arah putrinya untuk memeriksa kondisinya.
Mama, teriak Chiffon lemah. Dia sangat kesakitan, dan berharap ibunya menghilangkan rasa sakitnya. April berlari ke arah putri kesayangannya dengan air mata di matanya. Dia merasa ingin membunuh sekarang, dan memiliki keinginan kuat untuk membunuh Felix dengan tangan kosong. Namun, ia tahu bahwa para penjaga yang mengawasinya akan mencegahnya melakukan hal itu. Karena itulah, ia pun bergegas menghampiri putrinya yang saat ini tengah kesakitan. April akan melakukan apapun yang ia bisa untuk menyelamatkan Chiffon, bahkan jika harga yang harus ia bayar adalah nyawanya sendiri. Aku di sini. April memegang tangan Chiffon sambil menyalurkan kekuatannya ke tubuh putrinya. April memiliki dua kemampuan. Ia dapat mengendalikan elemen bumi sekaligus kekuatan spiritual. Ia memanfaatkan kekuatan alam dan menggunakannya untuk menyembuhkan luka-luka Chiffon. Ia jarang menggunakan kekuatan ini karena hal itu bukan keahliannya. Namun, setelah melihat betapa putrinya menderita, April memutuskan untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan sangat hati-hati. Saat ia menggunakan kekuatannya, racun yang tadinya tertahan di dalam tubuhnya muncul kembali. Itulah sebabnya ia selalu sakit. Kekuatannya perlahan-lahan terkuras oleh racun itu, dan yang dapat ia lakukan hanyalah menahannya. Setelah melihat kondisi Chiffon, April mengabaikan kesulitannya sendiri dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan putrinya, membiarkan racun itu mengamuk di dalam tubuhnya. Luka-luka Chiffon perlahan pulih, tetapi luka-luka April sendiri semakin parah. Natasha melihat kejadian ini dan tertawa dalam hati. Ia tahu bahwa April hampir tidak dapat menahan racun di dalam tubuhnya. Jika dia menggunakan kekuatannya lagi, tidak akan ada jalan kembali. Ini adalah rencana yang telah mereka buat, agar mereka tidak disalahkan jika sesuatu terjadi padanya. Darah hitam mengalir di sudut bibir April saat dia menahan rasa sakit di tubuhnya. Chiffon tidak menyadari bahwa ibunya sedang menderita. Saat ini, gadis kecil, berambut merah muda itu sedang dipeluk oleh roh alam yang ahli dalam penyembuhan. Mudah untuk menyembuhkan tulang dan daging yang patah, tetapi mengobati miasma bukanlah sesuatu yang dapat disembuhkan oleh sihir penyembuhan. Hanya oracle yang kuat yang dapat menggunakan kekuatan pemulihan untuk mengeluarkan miasma dari tubuh seseorang. Sayangnya, benua iblis tidak memiliki oracle yang berpihak pada Lucien. Mereka semua menolak permintaannya untuk menyembuhkan April bertahun-tahun yang lalu. Yang tidak diketahui Lucien adalah bahwa Natasha bertanggung jawab atas penolakan ini. Dia tidak bisa membiarkan April mendapatkan kembali kesehatannya dan mengancam posisinya sebagai istri pertama Lucien. Beruntung baginya, oracle terkuat adalah bagian dari faksi keluarganya. Oracle lainnya adalah bagian dari faksi istri Luciel lainnya. Tak seorang pun dari mereka ingin melihat kebangkitan April, jadi mereka semua bersatu untuk mencekik peluangnya untuk bertahan hidup. Setelah penyembuhan berakhir, April meludahkan seteguk darah hitam. Beberapa tanda hitam muncul di kulitnya, dan mereka menggeliat seperti ular kecil yang merayapi seluruh tubuhnya. April menggertakkan giginya saat dia menahan racun yang mencabik-cabik tubuhnya. Luka-luka Chiffon sekarang sudah sembuh sepenuhnya. Dia hendak mengucapkan terima kasih kepada ibunya ketika dia melihat bahwa ekspresi April sangat pucat. Juga garis-garis hitam yang muncul di tubuhnya perlahan-lahan meningkat. Khawatir dengan apa yang terjadi, Chiffon memeluk April dan menangis. April mengumpulkan seluruh tekadnya dan dengan paksa menekan racun dalam tubuhnya. Beberapa menit berlalu dan garis-garis hitam di tubuh April menghilang. Namun, kulitnya sepucat lilin. Chiffon menopang tubuhnya dan membawanya kembali ke rumah tempat April tinggal. "Mama, kami di sini, kamu akan baik-baik saja," kata Chiffon sambil terisak. April terlalu lemah untuk mengatakan apapun. Sebaliknya, dia hanya meremas tangan putrinya dengan kuat untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. "Mama, aku membaca buku di perpustakaan dan mengetahui tentang apa arti pernikahan," kata Chiffon. Entah mengapa, ada sesuatu yang memberitahunya bahwa dia harus membuat ibunya tetap terjaga dengan cara apapun. Dia ingat apa yang disebutkan ibunya, jadi dia menggunakan topik ini untuk berbicara dengannya. April hanya tersenyum dan mengangguk lemah. "Aku masih terlalu muda untuk menikah, jadi mama perlu mengawasiku dan memilih calon suamiku," kata Chiffon. "Bantu aku menemukan seseorang yang lebih baik dari papa. Seseorang yang tidak akan meninggalkanku sendirian dan mencampakkanku." Setetes air mata lolos dari bibir April saat ia meremas tangan Chiffon. Ia dapat merasakan kekuatan hidupnya menjauh dari tubuhnya, dan tahu bahwa waktunya telah tiba. Ia menatap putrinya yang menyedihkan dan merasakan hatinya sakit, bukan karena rasa sakit dari racun,
tetapi rasa sakit karena meninggalkannya sendirian untuk berjuang sendiri. "Mama, berapa banyak cucu yang kau sukai?" tanya Chiffon. Ia terlalu muda untuk menyadari bahwa ibunya sudah diambang kematian. Namun, instingnya mengatakan bahwa ia harus terus berbicara. Ia harus membuat ibunya tetap terjaga dengan cara apapun. "Dua anak itu bagus." April memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan putrinya. "Baiklah, aku akan punya 2 anak. Aku tidak sabar untuk bertemu mereka." April tidak dapat menghentikan air matanya agar tidak jatuh. Saat hidupnya hampir berakhir, ia berdoa. Ia berdoa kepada Tuhan yang dapat mendengarnya agar mengasihani putri kesayangannya. William yang sedang menonton di samping mereka merasakan hatinya hancur. Entah bagaimana, dia bisa mendengar doa April yang keluar dari hatinya. "Chiffon, Mama, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Mama." April kemudian menoleh ke samping. "Jaga dia," kata April. "Tolong, jaga putriku." William tidak tahu apakah ini hanya kebetulan, tetapi April sedang menatapnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa April sedang menatapnya lurus. Seolah-olah dia bisa melihat jiwa William. Aku akan menjaganya," jawab William dengan ragu. "Aku berjanji." "Terima kasih." April tersenyum sebelum menutup matanya. William dan Chiffon merasakan angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka. Tiba-tiba, garis-garis hitam di tubuh April muncul kembali. Garis-garis itu menutupi seluruh tubuhnya hingga seluruhnya menjadi hitam pekat. "Mama." Chiffon merasakan cengkeraman tangan ibunya mengendur dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Mama, ada apa?" Gadis berambut merah muda itu menatap wanita berkulit hitam yang sedang berbaring di tempat tidur. Chiffon mengguncang ibunya dengan ringan, tetapi April tidak lagi bereaksi. Hanya senyum di wajahnya yang tersisa. Mungkin itu karena jaminan William, atau mungkin itu adalah upaya terakhirnya untuk meyakinkan putrinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia tetap tersenyum, sampai akhir. Pada saat itulah pintu kamar tiba-tiba terbuka. Natasha dan rekan-rekannya masuk dengan wajah gembira. Mereka telah merasakan kematian April, tetapi mereka tetap memutuskan untuk melihat lebih dekat untuk memastikan bahwa saingan mereka memang sudah mati. Setelah melihat kurcaci hitam yang sudah mati di tempat tidur, Natasha mencibir dan bahkan meludahi tubuhnya. "Selamat tinggal," kata Natasha dengan nada menghina. "Penjaga, bawa Chiffon pergi dan kunci dia di kamarnya. Aku sendiri yang akan mengurus mayat ini." Chiffon yang tiba-tiba dicengkeram kedua lengannya panik. "Lepaskan aku, ibuku tidak mati," teriak Chiffon. "Dia hanya tidur." Dia bahkan bilang ingin melihat cucu-cucunya. Natasha mengabaikannya dan berjalan menuju tempat tidur. Dia kemudian menendang tubuh April, menyebabkan kurcaci yang sudah meninggal itu jatuh dari tempat tidur. "Tidak, Kek, apa yang kau lakukan?" teriak Chiffon marah. "Mama, berhenti menendang Mama." Natasha dan istri-istri Luciel lainnya terus menendang tubuh April, seolah-olah mereka sedang melampiaskan semua rasa frustrasi yang telah mereka tahan selama ini. "Hentikan!" teriak William marah. "Apa kau tidak punya rasa hormat terhadap orang mati?" William bahkan mencoba menendang para wanita itu, tetapi serangannya hanya mengenai mereka. Meskipun dia tahu itu tidak ada gunanya, amarahnya tidak membiarkannya duduk diam. "Tidak, Kek, Mama!" teriak Chiffon. Dia terus meronta, tetapi para penjaga memegangnya erat-erat. Beberapa menit kemudian, Chiffon berhenti meronta karena dia kehilangan kesadaran. Dia tidak sanggup menanggung apa yang Natasha dan kawanannya lakukan kepada ibunya. Yang dia tahu adalah, pada saat itu, kemarahannya mencapai batasnya dan dunianya menjadi gelap. Di dunia nyata, cahaya di dalam kristal yang melayang di atas dada Chiffon meningkat. Iblis jantungnya perlahan menguasai hati dan tubuhnya. Wanita tua yang mengamatinya dan William terkekeh. "Beberapa hari lagi, dan hati gadis kecil ini akan mencapai batasnya," kata wanita tua itu dengan senyum jahat di wajahnya yang keriput. "Dia akan menjadi pengorbanan terakhir yang kita butuhkan untuk mendapatkan kebebasan. Akhirnya, kita bisa meninggalkan tempat terkutuk ini." Di atas langit, terdengar tawa sinis. Sang penjaga lantai setuju dengan bawahannya. Hanya tinggal menghitung hari sebelum penantiannya selama 1000 tahun akan berakhir. Selama ia berhasil menyerap hati dan keilahian Chiffon, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi jalannya kepala iblis Eleazar jatuh di arena di tengah sorak-sorai penonton. Perwakilan dari benua iblis itu telah membuat banyak orang marah. Karena penampilannya yang tidak kenal ampun selama turnamen. Semua lawan yang dihadapinya dalam pertempuran terbunuh,
yang membuat keluarga dan teman-teman kontestan menginginkan darahnya. Tidak seperti pertempuran sebelumnya, Kenneth tidak mengalami masa yang mudah karena Eleazar memang petarung yang sangat kuat. Sebagai perwakilan ras iblis yang dibesarkan untuk dibantai, elf itu tidak punya pilihan selain mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Kenneth tidak membiarkan Eleazar menggunakan trik kotornya dan metode curang lainnya. Penonton bertepuk tangan untuk elf itu karena telah membunuh iblis yang ingin mereka bunuh dengan tangan mereka sendiri. Zagaro tampak tidak terganggu bahkan ketika kandidat terakhir dari benua iblis tewas. Sikap ini membuat para penguasa benua tengah mengerutkan kening. Mereka telah lama memperhatikan sikap acuh tak acuh dari Jenderal Iblis terhadap keajaiban muda dari ras iblis. Seolah-olah mereka hanya mengirim umpan meriam, bukannya keajaiban untuk berpartisipasi dalam turnamen juara. Bahkan Kaisar Leonidas berpikir ada sesuatu yang salah, tetapi tidak ada cara untuk mengorek jawaban dari Zagaro. Sebagai tangan kanan Raja Iblis, dia bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Setelah kemenangan Kenneth, dua divisi utama akhirnya memiliki semifinalis mereka. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Bracket A, Jason Hall Creator. Bracket B, Kenneth Sin Ashley. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Setelah istirahat 10 menit, para petarung bracket C berjalan menuju panggung pertempuran mereka. Epemera Fortuna berdiri tegak di tengah arena. Dia adalah salah satu favorit penonton yang berasal dari Federasi Gunnar. Federasi Gunnar terdiri dari beberapa kerajaan yang bersatu di bawah satu panji, yang melahirkan satu-satunya federasi di dunia Hestia. Negara kelahirannya adalah Kerajaan Edelweiss. Itu adalah kerajaan yang dikenal untuk membina pendekar pedang sihir yang berspesialisasi dalam permainan pedang dan berbagai jenis sihir. Lawannya, Silvanus Rah, berasal dari Kekaisaran Kurcaci yang dikenal sebagai Kekaisaran Halle. Di antara berbagai kekaisaran di benua tengah, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dalam hal kerajinan. Senjata, baju besi, artefak, aksesori, dan barang-barang lain yang berasal dari Kekaisaran Halle merupakan komoditas yang sangat diminati di benua tengah. Tidak ada yang berani menyerang mereka karena para Kurcaci terkenal dengan persenjataan militer mereka yang canggih. Mereka telah menjadikan seluruh gunung sebagai benteng mereka, dan keganasan mereka dalam pertempuran diakui oleh semua ras yang berbatasan dengan mereka. Silvanus mengangkat palu raksasa yang setidaknya 2 kali lebih besar dari tubuhnya. Hanya dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa itu adalah senjata yang sangat mematikan yang dapat menghancurkan batu-batu besar dengan satu pukulan. Beberapa penonton berharap bahwa si cantik dari Federasi Penembak tidak akan terlalu menderita di tangan Kurcaci yang memiliki senyum percaya diri di wajahnya. "Gadis, mengapa kamu tidak menyerah sekarang?" tanya Silvanus. "Aku tidak yakin apakah aku akan mampu menahan diri begitu aku mulai mengayunkan paluku." Epemera tersenyum pada Kurcaci yang menunjukkan perhatian padanya. "Terima kasih atas tawarannya, tetapi aku harus menolaknya," jawab Epemera. "Silakan mengayunkan palumu sebanyak yang kau suka. Bahkan jika aku mati, keluargaku atau orang-orangku tidak akan menemukan masalah untukmu." Silvanus menghela napas dan menganggukkan kepalanya. Karena tawarannya ditolak maka tidak ada pilihan lain selain bertarung. Epemera mengeluarkan rapier dari sarungnya. Bila emas tipis itu cukup menarik perhatian, mereka yang tidak memiliki mata tajam akan berpikir bahwa senjata wanita cantik itu hanya untuk pamer. Namun, mereka yang sudah lama berkecimpung di medan perang dapat mengatakan bahwa pedang ini telah menelan banyak nyawa. Itu bukanlah pedang untuk upacara khusus, tetapi pedang sejati yang dimaksudkan untuk membunuh. Ekspresi Silvanus menjadi serius saat melihat pedang Epemera. Dalam pertandingan sebelumnya, dia hanya menggunakan rapier biasa sebagai senjatanya. Baginya untuk mengeluarkan senjata yang mengikat jiwanya berarti dia menganggap serius pertarungan ini. Hakim melirik kedua peserta dan mengangkat tangannya. Pertarungan dimulai. Teriak wasit sebelum mundur keluar arena. Silvanus menghantamkan palunya ke tanah, dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ubin di bawah kakinya terangkat ke udara dan berubah menjadi naga bumi yang panjangnya lebih dari 10 meter. Kekuatan Gaia, Silvanus meraung. Naga bumi membuka mulutnya dan melepaskan bola energi bumi yang terkonsentrasi. Wasit membuat beberapa segel tangan dan 5 penghalang yang mengelilingi arena muncul secara bersamaan. Dia memperkirakan serangan ini bisa menjadi tidak proporsional, dan bisa membahayakan nyawa penonton. Meskipun beberapa langkah perlindungan telah dilakukan, mereka tidak mau mengambil risiko dan memilih opsi yang paling aman.
Ephemera berdiri tegak seperti pedang saat energi blast yang tampak seperti matahari mini turun ke atasnya. Exterminegra Impervi, teriak Ephemera saat dia menebas ke depan. Pedang emas itu bersinar terang. Beberapa saat kemudian, pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 6 meter mengiris serangan Earth Dragon menjadi dua. Sebuah ledakan dahsyat bergema di dalam arena saat penghalang menahan beban serangan. Rambut ungu panjang Ephemera berkibar tertiup angin, dan matanya yang merah menyala bersinar penuh kekuatan. Dia memiliki ekspresi penuh tekad di wajahnya, yang membuat kecantikannya semakin bersinar. Sylvanus menyeringai saat dia menghantam tanah dengan palunya untuk kedua kalinya. Sama seperti yang terjadi sebelumnya, naga bumi lainnya terbentuk di atas keajaiban kurcaci itu. Gaya tempes, perintah Sylvanus. Kedua naga bumi itu melayang tinggi di atas arena sebelum melepaskan dua napas naga yang dipenuhi dengan paku bumi. Deflectundis Anglegra, Ephemera dengan tenang melantunkan saat dia mengambil posisi bertahan. Pedang emas raksasa itu berubah menjadi perisai emas berlapis 4 yang tingginya lebih dari 3 meter. Tabrakan antara napas naga dan perisai itu menyebabkan ledakan kuat lainnya. Tanah di bawah kaki Ephemera hancur saat dia menahan kekuatan naga bumi milik Sylvanus. Setengah menit kemudian, dia tergelincir beberapa meter dari tempatnya berdiri. Napas naga dari dua naga bumi bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi oleh penyihir pedang biasa. Meskipun binatang-binatang ini diciptakan oleh kemampuan Sylvanus, daya tembak mereka sama sekali tidak kalah dengan naga bumi yang sebenarnya. Senyum muncul di wajah Ephemera saat dia bertahan dari serangan yang kuat itu. Kilatan cahaya keemasan muncul di sekujur tubuhnya saat dia mengaktifkan kebajikannya. Benar adalah benar meskipun semua orang menentangnya, kata Ephemera lembut. Salah adalah salah meskipun semua orang mendukungnya. Dua sayap emas tumbuh di belakang punggungnya, dan perisai di tangannya membesar. Aku akan berjuang untuk apa yang aku yakini, Ephemera meraung. Ini keadilanku. Dengan kepakan sayapnya yang kuat, Ephemera terbang ke arah Sylvanus dengan perisai emas di depannya. Melihat lawannya bermaksud untuk memukulnya dengan perisainya, prajurit kurcaci itu menarik kembali palunya dan bersiap untuk satu ayunan yang kuat. Earth Smash. Sylvanus mengayunkan sekuat tenaganya. Suara dering yang menggema bergema di seluruh arena saat palu raksasa dan perisai emas bertemu. Seolah-olah sebuah lonceng raksasa telah dipukul, menyebabkannya mengeluarkan suara dering yang berdering tanpa hambatan. Ini adalah pertempuran yang layak untuk babak semifinal, komentar Permaisuri Andraste saat sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Para penguasa juga menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju. Sesaat kemudian, suara retakan keras menyebar di Grand Coliseum. Penghalang yang menahan kekuatan kacau di dalam arena mulai pecah. Kaisar Leonidas mengangkat tongkat kerajaannya tepat pada saat penghalang itu pecah. Untungnya, Kaisar telah mendirikan beberapa penghalang lain yang melindungi penonton dari guncangan akibat tabrakan dahsyat antara dua petarung kuat. Exterminate Gargantinius. Pedang emas raksasa menebas dua naga bumi yang melayang di udara menjadi dua, sebelum turun ke tanah. Tak lama kemudian, terdengar geraman keras. Sosok itu terbang keluar dari arena, menghantam penghalang yang ada di tempatnya. Sylvanus batuk seteguk darah sebelum tubuhnya meluncur turun ke tanah. Baju zirahnya compang camping, dan dia terluka parah. Untungnya, dia masih hidup untuk melihat hari lain saat para ulama kekaisaran Kraetor bergegas ke arahnya. Ephemera mengibaskan rapiarnya ke samping sebelum memasukkannya kembali ke sarungnya. Pakaiannya agak kotor, tetapi selain itu, dia baik-baik saja. Penonton bersorak untuk pemenang tanpa menunggu pengumuman wasit. Yang terakhir menggelengkan kepalanya tak berdaya, tetapi dia tetap mengangkat tangannya untuk melakukan tugasnya. Pemenang pertandingan ini adalah Ephemera Fortuna. Wasit menyatakan, dia sekarang akan melaju ke semifinal. Si cantik berambut ungu itu membungkuk hormat kepada penonton sebelum meninggalkan arena. Dalam perjalanan ke tempat istirahat, dia melihat Lilith dengan seringai di wajahnya. Jadi, keadilan telah datang ke benua tengah, kata Lilith dengan santai. Di mana rekan-rekanmu yang lain? Itu bukan urusanmu, dasar wanita berdosa, jawab Ephemera sambil berjalan melewatinya. Aku akan menunggumu di final. Percaya diri, bukan, kurasa aku akan menemuimu di sana, tetapi hanya jika kau memenangkan pertandingan berikutnya. Tentu saja aku akan menang. Keadilan selalu menang. Lilith tidak membalas perkataan wanita sombong itu. Sebaliknya, dia terkekeh seolah-olah apa yang dikatakan Ephemera adalah lelucon terbesar tahun ini.
Putri Amazon itu berjalan menuju arena dengan langkah yang bersemangat. Pertarungan efemera telah mengobarkan api persaingan dalam darahnya, dan dia sangat ingin menunjukkan kepada semua orang apa yang mampu dia lakukan. Kenneth mendesah dalam hati. Sepertinya memenangkan turnamen ini tidak akan mudah. Tatapannya tertuju pada efemera sesaat sebelum tertuju pada tubuh Lily yang disinai matahari. Dia sudah tahu bahwa kedua wanita itu kuat, tetapi keduanya masih menyembunyikan kartu truf mereka. Kenneth mengerti bahwa dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya jika ingin menang. Namun, dengan melakukan itu akan mengungkap beberapa hal yang ingin dia sembunyikan. Untungnya, Will tidak ada di sini, gumam Kenneth. Dari semua orang, dia tidak ingin William melihatnya mengerahkan seluruh kemampuannya. Karena half-elf tidak ada di sekitar, dia bisa bertarung sepuasnya tanpa perlu khawatir akan konsekuensinya. Aku akan menang, Kenneth menyatakan dalam hatinya. Tidak hanya aku akan menang, aku juga akan memenuhi janji yang kubuat kepada tuanku di benua Silvermoon. Saat remaja berambut perak itu mengucapkan sumpah dalam hatinya, Putri Sidoni dan Ian mengamati Lilith dengan saksama. Kau yakin? Tanya Ian. Ya, jawab Putri Sidoni. Putri Frisia adalah salah satu dari 7 dosa mematikan. Mereka memiliki bakat bawaan untuk merasakan keberadaan dosa lain di sekitar mereka. Gadis itu membawa dosa, kata Putri Sidoni. Dosa yang sangat merepotkan. Ian mendengus dari samping. Semua dosa merepotkan. Aku tidak tahu apakah ini nasib baik atau nasib burukku karena dikelilingi oleh bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Putri Sidoni tersenyum manis. Dia juga setuju dengan Ian. Semua dosa merepotkan. Bahkan dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan bertemu dengan anggota fraksinya secepat ini setelah tiba di benua tengah. Kurang dari untungnya, Darling tidak ada di sini. Kita tidak perlu khawatir dia akan diendus oleh wanita jalang yang merepotkan itu. Lebih besar dari, Putri Sidoni mengangguk. Putri Amazon adalah karakter yang merepotkan. Jika William ada di sini, dia pasti akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, para Amazon selalu mencari individu yang kuat untuk dikawinkan dengan mereka. Karena Lilith adalah putri dari ras Amazon, standarnya sangat tinggi. Putri Sidoni dan Morgana bersyukur kepada bintang keberuntungan mereka karena William saat ini berada di dalam menara Babilonia. Mereka bahkan berharap William akan tinggal di sana sampai delegasi Amazon meninggalkan Kekaisaran Kreator. Itulah satu-satunya cara untuk mencegah Lilith dan dia bertemu satu sama lain. Permaisuri Andraste yang duduk tidak jauh dari Kaisar Leonidas berinisiatif untuk bertanya kepada kenalannya. Para informannya telah keluar dengan tangan kosong selama beberapa hari terakhir yang dihabiskannya di Kekaisaran Kreator. Karena itu, ia mengira Kaisar Leonidas sengaja menyembunyikan seseorang darinya. Bukan hanya permaisuri ras Amazon yang datang dengan tangan kosong. Apa yang terjadi di benua selatan mungkin dirahasiakan dari masyarakat, tetapi para penguasa cukup menyadari apa yang telah terjadi selama periode waktu ketika benua selatan ditutup dari seluruh dunia. Mereka datang ke Kekaisaran Kreator dengan maksud untuk mengintai half-elf yang lahir antara penyatuan Dungeon Conqueror dan Scientist of the World Tree. Kaisar Leonidas, saya yakin ada seorang remaja berambut merah yang saat ini tinggal di wilayah Anda, kata Permaisuri Andraste sambil tersenyum. Saya yakin namanya William. Jika memungkinkan, saya ingin bertemu dengannya. Kaisar Leonidas melirik kenalannya dengan ekspresi tenang. William, apakah kau berbicara tentang tunangan cucuku? Ya, di mana dia? Dia tidak ada di sini. Permaisuri Andraste mengerutkan kening. Ia mengira Kaisar Leonidas akan berpura-pura tidak tahu tentang keberadaan William. Permaisuri Amazon siap mendengar alasan rekan-rekannya, tetapi alih-alih berbohong, Kaisar menjawabnya tanpa menyembunyikan apapun. Di mana dia? Tanya Permaisuri Andraste. Aku sangat tertarik pada anak laki-laki itu. Jika memungkinkan, aku ingin mengundangnya ke kekaisaranku untuk berlibur. Para penguasa yang mendengar kata-kata Permaisuri Andraste mengutuknya dalam hati. Mengundangnya ke kekaisaranmu untuk berlibur. Lebih seperti kau berencana untuk mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pesta seks. Mereka semua telah mengenal Permaisuri Amazon sejak lama. Mereka tahu bahwa ia tidak akan ragu untuk membius, menyeret, dan melumpuhkan pria manapun yang menjanjikan yang dapat ia bawa kembali ke kekaisarannya untuk dikawinkan dengan para prajurit Amazonnya. William, ia sedang sibuk membersihkan lantai 51 Menara Babilonia, jawab Kaisar Leonidas. Permaisuri Andraste, Zagarl,
dan para penguasa benua tengah lainnya mendengus jijik. Membersihkan lantai 51 menara Babilonia. Sungguh lelucon. Jika semudah itu membersihkan lantai iblis, mereka semua pasti sudah membersihkannya sejak lama. Lain kali kau harus membuat alasan yang lebih baik, Permaisuri Andraste membentak bajingan tua itu. Berhenti mengada-ada dan langsung saja ungkapkan. Di mana bocah itu? Kaisar Leonidas menyeringai sambil menatap Permaisuri Amazon yang kesal. Aku sudah mengatakan bahwa dia membersihkan lantai 51. Kaisar Leonidas menjawab, terserah Anda apakah akan mempercayainya atau tidak. Kaisar Leonidas tahu bahwa meskipun ia menjelaskan, tidak ada satupun rekannya yang akan mempercayainya. Mereka semua sudah lama menyerah memanjat menara, jadi reaksi para penguasa dapat dimengerti. Sayangnya, ia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan ia ingin tahu apa yang sedang terjadi pada bocah itu. Sama seperti orang lain, ia tidak percaya bahwa William dapat menaklukkan lantai 51. Mereka semua telah gagal, jadi bagaimana mungkin seorang remaja, yang baru saja dewasa, dapat melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan. Kaisar Leonidas mengalihkan perhatiannya kembali ke arena. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Apakah William akan dapat kembali atau tidak, itu terserah para dewa, bukan tempatnya untuk mempertanyakan hal-hal yang ada di dalam kepala Amon, benda tak berguna. Ayah Chiffon, Luciel, menendang gadis kecil itu hingga ia terbanting ke dinding. Chiffon jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan mewarnai lantai menjadi merah. Suamiku, kau harus menyingkirkan gadis itu, kata Natasha. Jika kau suka, kau bisa memberikannya kepada salah satu jenderalmu sebagai mainan. Ia masih muda, tetapi ia masih memiliki wajah yang cantik. Beri ia beberapa tahun dan ia akan menjadi penghangat tempat tidur bagi salah satu anak buahmu yang setia. Aku yakin bahwa sebuah tamparan keras bergema di seluruh ruangan. Natasha tidak dapat menyelesaikan kata-katanya sebelum ia juga terbanting ke dinding. Kau pikir aku tidak tahu bahwa kaulah yang merencanakan sesuatu di belakang April? Luciel melangkah maju. Apa kau tidak berpikir bahwa aku akan mengetahuinya? Atau apakah kau yakin bahwa karena kau memiliki dukungan dari keluargamu, aku tidak akan menyentuhmu? Luciel mencibir sambil menginjak tangan Natasha, mematahkan semua tulangnya. Ah! Teriak Natasha, dan teriakan ini membuat semua istri Luciel lainnya mundur ketakutan. Ibu! Teriak Felix. Tepat saat dia hendak menolongnya, sepasang mata merah membekukannya di tempatnya. Kau ingin menyelamatkannya, Luciel mencibir. Ayo, ayo, aku tantang kau untuk menyelamatkannya. Felix merasa semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Naluri bertahan hidupnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani melangkah maju, hidupnya akan berakhir. Celananya menjadi basah karena dia kehilangan kendali atas fungsi tubuhnya. Begitulah ketakutan yang dia terima dari ayahnya sendiri yang tidak memandangnya sebagai seorang anak, tetapi seekor anjing kampung yang bisa dia bunuh kapan saja dia mau. Luciel melambaikan tangannya dan Felix ditarik ke arahnya. Dia kemudian mencengkeram leher anak laki-laki itu dan mengangkatnya ke udara. Anak laki-laki itu berjuang, karena dia tidak bisa bernapas. Melihat Luciel serius ingin membunuh putranya, Natasha memohon dan meminta maaf. Kalau saja dia tahu bahwa perasaan Luciel terhadap April sekuat ini, dia tidak akan bersekongkol melawan ibu Chiffon, yang menyebabkannya meninggal. Gadis berambut merah muda yang tergeletak di tanah membuka matanya dan melihat pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya semarah ini. Luka-luka Chiffon perlahan mulai beregenerasi. Meskipun tidak secepat kemampuan generasi Hydra, Troll Gunung, dan Troll Hound, itu masih cukup baik untuk membantunya pulih dari luka yang diterimanya sebelumnya. Ketika April mengorbankan hidupnya untuk menyembuhkan luka-luka Chiffon, dia menggunakan semua kekuatannya untuk memberikan tubuhnya kemampuan generasi. Jika hidupnya dalam bahaya besar, kemampuan generasi ini akan aktif, menyembuhkan luka-lukanya dengan lebih cepat. Luciel melirik ke bawah dan menyadari Chiffon sudah bangun. Saat itulah sebuah ide muncul di kepalanya. Ia melepaskan pegangannya pada tubuh Felix dan membiarkan bocah itu jatuh ke tanah. Anak tertua di antara putranya itu terengah-engah, dan Natasha bergegas ke sisinya, melindunginya dengan tubuhnya. Maafkan aku, kata Natasha. Aku bersedia menebus kesalahanku. Katakan saja, aku akan meminta keluargaku untuk menyerahkan setengah dari kekayaan kami kepadamu. Luciel mengabaikannya dan menjambak rambutnya, membuat Natasha menjerit kesakitan.
Ia kemudian melepaskan Felix dari genggamannya dan melemparkan bocah lelaki itu ke samping. Hanya satu dari kalian yang akan hidup hari ini, kata Luciel. Ia kemudian menatap putranya yang menatapnya dengan ketakutan dan mencibir. Nak, apakah kau ingin hidup? Aku ingin, jawab Felix. Ia takut jika ia tidak segera menjawab, ayahnya akan meremukkan lehernya, mengakhiri 15 tahun hidupnya. Luciel kemudian melemparkan Natasha di hadapan putranya dengan acuh tak acuh. Bunuh dia, perintah Luciel. Aku hanya akan memberimu 15 detak jantung untuk melakukannya. Jika kau masih belum membunuhnya saat itu, aku akan membunuhmu. Felix menatap ibunya dengan ekspresi rumit. Natasha menatap putranya sambil menangis. Dia mengerti bahwa Luciel tidak bercanda. Salah satu dari mereka akan mati hari ini, dan jika bukan dia, itu tidak lain adalah putranya. Dasar monster, Natasha mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang Luciel dengan segenap kekuatannya. Daripada membiarkan putranya sendiri membunuhnya, dia lebih baik mati di tangan Luciel. Dia masih ibunya, bagaimana mungkin dia membiarkan Felix menanggung beban membunuh ibunya sendiri. Luciel mendengus, tetapi dia tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Belati Natasha melengkung di udara dengan maksud untuk memenggal kepala suaminya. Namun, sebelum belatinya sempat mengenai, sebilah pedang menembus dadanya. Natasha menatap bilah pedang di dadanya dengan tak percaya sebelum menatap wajah suaminya yang menatapnya dengan jijik. Dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui identitas orang yang menusuknya dari belakang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Air mata pahit mengalir di sisi wajahnya saat dia jatuh ke tanah. Ayah, aku melakukan apa yang ayah katakan, Felix tergagap. Aku membunuh ibu, ini yang ayah inginkan, kan? Luciel mengangguk singkat kepada putranya, bagus. Kamu melakukannya dengan baik, Felix. Felix ingin tersenyum, tetapi wajahnya berubah kesakitan saat dia melihat ibunya yang sekarat. Natasha tidak tahu betapa brutalnya suaminya karena dia belum pernah melihat sisi itu darinya. Namun, Felix tahu, dia telah bersama ayahnya dalam beberapa ekspedisi dan sepenuhnya memahami pria macam apa dia. Jika dia benar-benar ragu untuk membunuh ibunya, ayahnya tidak hanya akan membunuh ibunya, tetapi juga akan membunuhnya. Itulah karakter iblis yang berdiri di atas semua yang lain. Yang menguasai benua iblis. Satu-satunya Raja Iblis, Luciel Halgremori. Dia masih hidup, Luciel mengerutkan kening. Habisi dia, petik 2 titik. Ya, jawab Felix. Dia tidak ingin ibunya menderita, jadi kali ini, dia mengisi bilahnya dengan kekuatan sihir dan menusuk dadanya. Natasha tidak melawan saat dia menatap putranya. Saat sisa-sisa terakhir hidupnya merembes dari tubuhnya, dia menyesali semua yang dia lakukan. Dia adalah istri utama Luciel, nyonya rumah tangga mereka. Posisinya sudah aman, jadi mengapa dia harus repot-repot dengan wanita yang sekarat? Bahkan jika dia tidak bersekongkol melawan April, kurcaci itu, paling lama, hanya akan hidup 2 hingga 3 tahun lagi. Dia meninggal dengan mata terbuka, dipenuhi dengan penyesalan dan keengganan. Felix terisak saat dia berlutut di samping ibunya. Dia menempelkan telapak tangannya di atas mata ibunya dan menutupnya. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk ibu kandungnya. Para wanita lain yang sedang memeluk erat anak-anak mereka menggigil ketakutan. Mereka juga turut serta dalam kematian April. Jika Luciel benar-benar menyelidiki masalah ini, mereka juga akan dihukum karena menjadi kaki tangannya. Luciel menunduk menatap wanita mati di bawah kakinya. Tanpa rasa hormat kepada orang mati, ia menendang mayat Natasha ke arah Chiffon. Makanlah, perintah Luciel. Chiffon menatap marah wanita mati yang telah membunuh ibunya. Meskipun Natasha sudah mati, amarahnya tidak berkurang. Malah, amarahnya meningkat. Gadis berambut merah muda itu dengan marah menggigit tangan mayat itu. Ia melahapnya seperti binatang buas yang melahap mangsa yang telah ditangkapnya. Lengan Natasha menyusul berikutnya. Setelah itu kepalanya. Chiffon melahapnya dengan marah. Matanya bersinar penuh kebencian sementara air mata di matanya mengalir seperti hujan. William menyaksikan kejadian ini sambil menggertakkan giginya. Saat ini, ia hanya seorang pengamat. Ia tidak berdaya melakukan apapun karena ia tahu bahwa peristiwa ini telah terjadi. Itu adalah kenangan yang Chiffon simpan jauh di dalam hatinya. Sangat disayangkan bahwa iblis hati membuat kenangan menyakitkan ini muncul ke permukaan, untuk mematahkan tekad Chiffon. Di dunia luar, kristal mengambang yang melayang di atas dada Chiffon meningkatkan cahayanya.
Itu sangat berbeda dari milik William, yang kristalnya tetap tidak aktif. Meskipun wanita tua dan penjaga lantai 51 merasa aneh, mereka tidak terlalu memikirkannya. Target mereka adalah Chiffon, jadi terlepas dari apa yang terjadi pada iblis hati William, tak satu pun dari mereka peduli. Setelah Chiffon selesai memakan Natasha, Luciel berjalan ke arahnya dan menggendongnya seperti anak anjing. Dia lalu menggendong putrinya menuju rumah tempat April biasa tinggal. Secara kebetulan, Luciel tiba setengah hari setelah April meninggal. Istri-istrinya panik ketika dia tiba, jadi mereka tidak punya waktu untuk membuang jasadnya. Mereka meninggalkan April di lantai, dan mengunci pintu kamarnya. Mereka berharap Luciel tidak repot-repot mencarinya, jadi mereka membiarkan semuanya seperti apa adanya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Luciel memiliki kristal kehidupan April. Saat dia meninggal, Raja Iblis bergegas kembali dari perburuannya. Meskipun dia telah meninggalkannya sendirian selama bertahun-tahun, bagaimanapun juga, dia tetaplah wanita pertama yang dicintainya. Mustahil untuk tidak merasakan apapun setelah cinta pertama dalam hidupnya itu meninggal. Makan dia, perintah Luciel sambil meletakkan Chiffon di samping mayat ibunya yang menghitam. Dia tidak bisa dikuburkan di benua iblis karena tubuhnya akan merusak tanah. Makanlah dia, agar jasadnya tidak akan dilukai oleh siapapun lagi. Chiffon menatap ibu tercintanya. Dia berlutut di lantai dan memeluk mayat itu. Sesaat kemudian, tangisan sedihnya memenuhi ruangan. Luciel menjadi kesal dan mengancamnya bahwa jika dia tidak memakan tubuh April, dia akan memotong-motong mayatnya dan melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan-ikan. Karena ancaman ini, Chiffon memutuskan untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Namun, dia tidak melahap April seperti yang dia lakukan pada Natasha. Chiffon membuka bibirnya dan menghisap tubuh April di dalam mulutnya. Dia tidak mengunyah, dan hanya menelan seluruh tubuh ibunya. Ini adalah salah satu kenangan paling menyedihkan bagi Chiffon, dan iblis yang perlahan-lahan merusak hatinya tertawa terbahak-bahak. Iblis itu memakan keputusasaan, penderitaan, kesedihan, kesepian, dan ketakutannya. Saat Chiffon selesai melahap ibunya, pemandangan di sekitarnya berubah. Dia mendapati dirinya berada di tempat yang familiar, menatap seorang remaja berambut merah yang berdiri di tengah kerumunan. Mata Chiffon menjadi sedikit tumpul, karena sebagian ingatannya diambil. Gadis kecil itu merasa tahu siapa pemuda itu, tetapi seberapa keras pun ia mencari ingatannya, ia tetap tidak dapat mengingat namanya. Di dunia luar, terdengar suara retakan. Retakan kecil muncul di kristal merah yang melayang di atas dada Chiffon. Itu pertanda bahwa hatinya akan segera mencapai batasnya. Dan saat itu terjadi, kesadarannya, dan semua ingatannya, juga akan terhapus sepenuhnya.